Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Ya, kita masuk ke chapter 11 ya di buku probabilitas dan statistik. Dan kita akan diskusi tentang simple linear regression ya. Kita izin untuk menampilkan diskusi kita. Ya, semoga sudah kelihatan ya. Ya, dalam topik kali ini, di chapter 11, kita akan mendiskusikan, saya ulang lagi, tentang simple linear regression dan correlation. Ya, cukup panjang ini diskusinya, sehingga kita bagi menjadi beberapa part, ya. Dan ini menjadi part yang pertama, ya. Baik, regression sangat penting dalam ilmu statistik ya. Kalau Anda sebelumnya di chapter-chapter sebelumnya selalu melihat data, kemudian Anda analisis. Anda mencari mean dari penyebaran informasi mengenai data itu, kemudian spreading-nya ya. Anda sudah pelajari itu. Nah, sekarang kasusnya agak berbeda sedikit jika statistik itu kemudian dikaitkan dengan suatu proses. Ya, input output ya. Misalnya kita ada inputnya X, variabel X. Ini adalah independent variable yang menyebabkan suatu output yang kita sebut sebagai dependent variable, misalnya Fx atau Y ya. Nah, kalau Fx-nya ini kita deterministik ya, kita tentukan. Nah, ada asumsi nantinya bahwa karena pengaruh noise, karena pengaruh random, pengaruh alam yang menyebabkan, atau pengaruh proses, randomnya proses yang menyebabkan outputnya tidak sesuai dengan hubungan antara input dan output yang direlasikan dengan biasanya dengan bentuk formula. Ya. Nah, pengaruh itu yang kita sebut sebagai pengaruh noise, statistical noise. Nah, kita akan mendiskusikan itu, tapi konsepnya begini. Nah, sering orang bingung ya membedakan antara regression dan interpolasi. Nanti regresi sendiri ada macam-macam. Ada linear regression, ada exponential regression, ada polynomial regression ya. Tergantung dari prediksi kita terhadap proses yang berlangsung pada sistem tersebut yang kita amati ya. Jadi gini, sekarang kita mulai dari relationship atau hubungan antara, saya tulis di sini, maaf. Ya, tadi saya katakan di sini ada regression versus apa? Interpolation. Atau interpolasi itu bahasa Indonesianya. Ini akan macam-macam di sini. Kalau saya pecah di sini breakdown regression itu ada yang linear, ada yang eksponensial, ya. Ada yang apa satu banyak polinomial ya. Nanti interpolation ada paling tidak ada 2, metodenya beberapa ya. Plus saya tambahkan di sini extrapolation. Extrapolation. Ya. Sekarang bedanya apa? Regresi dan interpolasi. Kalau Anda punya suatu data, ini saya gambar di sini ya, ini ada suatu data, ada suatu data Anda kumpulkan, ini misalnya adalah fungsi apa namanya? X ya, ada suatu proses X yang Anda variabelkan ya, Anda tambah dan Anda batasin dari
sebelah sini sampai minimum sampai maksimum misalnya. Sehingga Anda punya, kemudian X itu Anda masukkan sebagai pengatur input control terhadap suatu sistem yang menghasilkan output yang kita sebut sebagai Y, atau Y sama dengan Fx ya. Maka Anda akan bisa mendapatkan di sini fungsi beberapa hasil di sini ya sesuai X-nya. Mungkin begini. Ya. Ini bunch of data di antara X minimum ya, saya sebut X minimum, X maksimum. Nah, yang disebut regresi adalah di dalam benak kita, kalau kita mengatakan regresi, oke, data yang kita ambil, yang kita masukkan, itu kemudian diproses oleh sistem menghasilkan output yang kita sebut sebagai Y atau Fx itu tercampur noise atau tercampur pengaruh random di dalam sistem tersebut sehingga menghasilkan sesuatu yang seperti yang Anda lihat gambarnya adalah tidak beraturan seperti itu. Ya. Jadi asumsi awal kalau kita mengatakan itu adalah regresi, yang harus kita lakukan adalah regresi. Jadi data tersebut dalam prosesnya terkontaminasi oleh noise, ya gangguan. Nah, setelah itu yang kedua, kita harus bisa mengestimasikan, meramalkan. Kira-kira prosesnya kayak apa sih? Apakah linear? Apakah yang tadi saya sebutkan di atas ini? Apakah eksponensial? Hubungan antara X dan Fx itu apa hubungannya? Ataukah polinomial? Ini yang harus kita pahami dulu kalau kita akan melakukan proses yang kita sebut analisa regresi. Nah, dalam chapter 11 ini kita dibatasi simple simple linear regression. Jadi kita anggap prosesnya itu linear. Ya. Semuanya linear. Nah, pasti kalau Anda lihat datanya berantakan atau tidak teratur seperti itu ya karena itu noise. Ya. Nah, sekarang pasti apa yang kita ini kan, saya pakai warna lain ya. Bentar, saya matikan dulu HP saya. Jadi, bentar. Kasih warna berbeda. Ini color biru. Kita tentunya seperti saya sebutkan, kita bisa menganggap ini oke, kalau kita menduga ini bisa linear, misalnya begini, linear. Bisa saja ini eksponensial. Yang jelas tidak mungkin ya, karena saya bermaksud tadi menggambar memang untuk itu. Atau mungkin polinomial. Ya. Nah, sekarang kita batasin asumsinya bahwa sistem tersebut adalah linear. Ya. Ya, kalau linear berarti yang tadi saya gambar harus saya hapus dulu kan, ya. Jadi kita anggap ini linear. Jadi yang biru itu, yang linear garis lurus biru ini yang harus kita anggap sebagai true function atau true value dari sistem output yang Anda ukur. Sedangkan yang merah, titik-titik merah yang Anda ukur tersebut adalah noisy atau random output data. Oke, clear? Jadi kita bisa ini biar saya nggak usah gambar lagi ya, mungkin sebentar. Ini ensure dulu, saya keep ya. Ini kan berarti saya ini akalnya supaya kita nggak duplicate slide ya. Ya, kita pakai gambar yang kedua sini, kita tampilkan lagi. Oke. Coba saya
Gimana cara menghapusnya? Saya malah nggak tahu. Pen, biasanya nggak ada ya. Oh sorry. Terus ya nggak ada erasernya. Jadi yang kita pakai yang lurus ya. Nah sekarang sebelum kita masuk ke diskusi di dalam buku, jadi kita sudah tahu ya, dalam regresi itu kita selalu menganggap bahwa data output dari sistem yang kita ukur itu adalah terkontaminasi oleh oleh noise atau random noise yang ada di dalam sistem. Ya, sekarang kita lanjutkan. Apa itu, kita bandingkan kan, apa itu yang kita sebut dengan interpolasi dan ekstrapolasi nantinya. Sama, kita tetap gambar di sini ada X minimum, Anda mengukur sesuatu, ini X maksimum. Nah, sekarang Anda punya data yang sama, saya gambar yang linear aja ya, supaya nah, yang anggap aja sama dengan yang ada sebelumnya. Jadi kalau Anda bisa memperkirakan, menyelesaikan dengan metode regresi, tergantung filosofi kita. Kalau kita menganggap, sekarang kalau kita di dunia interpolasi, apa yang namanya interpolasi? Kita ingin, ini kan kita diskrit ya, mengukurnya, kita ingin data yang ada di X yang tidak ada di sini. Ini kan ada ya, ini terwakili semua, misalnya X1, ini X2, ini X3, dan seterusnya. Jika kita ingin mendapatkan data di sini yang tidak terukur, ini berapa? Apakah kita harus mengukur kembali atau apa? Apakah kita harus mengukur semuanya secara continuous? Kan enggak ya. Sehingga harus punya kemampuan untuk bisa meramalkan nilai-nilai yang ada di tengah ini. Nah, yang kita sebut sebagai interpolasi adalah kita punya anggapan bahwa data yang kita ukur ini tidak memiliki tidak terkontaminasi oleh yang namanya random noise ya, gangguan. Sehingga apa? Kita selalu punya anggapan bahwa ya datanya yaitu. Jadi kita tidak bisa melihat ininya, kita tidak diizinkan di sini dalam filosofinya bahwa ini diganggu. Tapi ya datanya memang seperti itu. Sehingga untuk bisa meramal di antara nilai-nilai di antara itu yang kita sebut sebagai interpolasi, kita harus menggambarkan seolah-olah datanya memang seperti ini kan. Dan seterusnya. Ya, seperti osilasi lah. Saya nggak tahu. Mungkin begini. Jadi apa? Jadi seluruh curve yang kita estimasikan, kita prediksikan harus menyentuh atau memang harus menghubungkan seluruh titik yang kita ukur. Namanya proses interpolasi dan ekstrapolasi nantinya. Nah, tinggal kita nanti dari fungsi yang kita dapatkan, itu kita bisa melihat nanti X-nya berapa. Anda bisa, kalau X yang di sini, misalnya X A misalnya, maka Anda akan dapat di sini pasti F, X, A. Betul ya? Dan seterusnya, Anda bisa dapat di sini XB. Nah, ini yang namanya proses bawahnya di sini F, X, B. Oke. Ini kita sebut proses namanya interpolasi ya, karena kita punya data dan kita menganalisa data di antara in between data-data yang kita ukur dan kita meramalkannya dengan cara ini. Nah, untuk menghubungkan
data sejumlah n itu, maka ini sebenarnya bentuk-bentuk seperti ini kita sebut sebagai polinomial ya. Polinomial, nanti kalau Anda belajar tentang interpolasi dan ekstrapolasi, Anda akan memahami itu. N-1 ya, N-1 order ya. Jadi sorry ya, N-1 order N-1 gitu aja. Ini mungkin nulisnya begini, order N-1. Jadi nanti polinomialnya itu ada X0 ya, A0 A0 A1 X terus sampai plus AN minus 1 X N pangkat minus 1. Kurang lebih seperti itu yang diinginkan. Nah, polinomial ini adalah unik ya. Jadi kalau datanya ada situ ya solusinya hanya satu itu, satu-satunya itu. Ya, karena uniqueness-nya itu, maka ini merupakan solusi untuk suatu polinomial solution untuk menghubungkan titik-titik yang kita punyai. Ini yang namanya interpolasi ya, untuk menebak di data yang di antara sini. Nah, bisa juga kita manfaatkan nantinya untuk meramalkan titik di sini. Kalau Anda punya sekumpulan data ini, kita bisa, ini namanya apa? Ekstrapolasi. Sebelah kiri, jadi kita meramalkan, oke, sebelah kirinya. Kita bisa juga meramalkan di sini, ini kurang lebih kayak apa? Ini juga ekstrapolasi. Dari data yang ada, kita bisa meramalkan titik-titik yang di tengah yang ada, yang kita sebut sebagai prosesnya interpolasi. Bisa juga kita meramalkan titik-titik yang ada di luar dari kelompok data tersebut. Jadi kurang dari X-min atau lebih dari X-min, bisa kita ramalkan Fx-nya. Ya. Jadi clear ya perbedaan antara tadi yang saya sebut keluarga regresi. Regresi sendiri tidak hanya linear, bisa bermacam-macam fungsi nantinya. Dan satunya lagi versus dengan interpolasi dan ekstrapolasi. Oke, nah dalam bab 11 ini yang kita diskusikan, kita hanya mendiskusikan tentang regresi. Regresi aja kita batasi tentang linear regression. Ya, baik. Jadi ini saya tutup ya. Kita skip aja, kemudian kita stop share, kita pindah ke kuliah kita yang baru. Ini. Ini. Oke, jadi kita masuk ke chapter 11, Simple Linear Regression and Correlation. Ya, ingat kuliah kita bagi beberapa part untuk chapter 11 ini. Saya tidak mampu mengajarkan dalam satu part ya, satu video akan panjang sekali, bisa 3 jam untuk menjelaskan ini. Saya bagi-bagi mungkin selebar 1 jam ya. Oke, tadi sudah saya berikan introduction ya, bahwa kalau Anda punya data dan anggap saja Anda tahu hubungannya adalah linear, ya, seperti yang dinyatakan di sini. Jadi kita bisa memprediksikan linearnya hubungan tersebut dengan suatu persamaan yang kita sebut sebagai, Anda lihat di sini, Y ini sebagai outputnya ya, ini output. Ini X-nya adalah apa? Input. Rumus ini kita sebut sebagai sistem atau processing system ya. Nah, lebih jelasnya lagi kalau beta 0 nantinya kalau Anda garis, kalau dalam persamaan aljabar linear ya, itu akan memotong sumbu Y ya, sumbu vertikal. Namanya kita sebut sebagai intercept.
dan beta satunya adalah kita sebut sebagai gradien atau slope dari persamaan tersebut ya. Jadi beta 0 plus beta 1x itu merupakan apa? Formula dari sistem yang menghubungkan antara input x dengan fx atau y ya. Oke, saya tidak berpanjang-panjang. Nah, kurang lebih ini Anda tadi yang saya katakan di sini adalah intercept, titik potongnya di sini, dan slope-nya biasanya orang menggambar begini ya, ini tangent di sini. Ya, nilai tangenya itu adalah beta 1 ya. Nah, sering problemnya itu inputnya output itu bisa single input ya, tapi bisa juga multi input. Ya, bisa 2 inputnya dan lain sebagainya. Seperti yang digambarkan dalam ini. Oke, kita lihat di sini. Kita bisa juga mendapatkan seperti ini. Jadi inputnya ada 2 nih, input 1, X1, input 2 ini. Sehingga kita bisa, ya penggambarannya nanti tidak hanya dalam bentuk 2 dimensi, ya, hubungan X dan fx saja, tapi nanti akan hubungan fx1, x2 dengan x1, x2, sehingga bentuknya menjadi 3 dimensi. Kalau inputnya 3, outputnya 1, lebih ruwet lagi, hingga kadang-kadang nggak bisa digambarkan kan, dalam visualisasi agak sulit. Tapi anyway, kita bisa menyebutnya ini adalah multi regression. Dalam kelas ini saya tidak menjelaskan sampai multi regression, tapi dalam video saya yang lain saya ada multi regression untuk multi input variabel yang bisa Anda lihat, nanti akan saya berikan linknya ya. Nah, kita menggunakan yang kita sebut sebagai single regressor ya, atau kita sebut sebagai simple regression, yaitu linear biasa yang single input, single output. Oke. Atau kita sebut sebagai simple linear regression. Nah, kita mulai dari situ. Ya, kita start dengan simple linear regression. Nah, tadi kan mungkin saya coret-coret di sini ya. Mungkin saya gambar ininya dulu aja, garisnya, baru saya kasih titik-titik ya, biar enggak. Oke. Jadi Anda punya data seperti ini karena apa? Karena ya, kita X ini, jadi input kita variate dari variasi ya, kita varying the input dari X, sebut aja min ya. Ini adalah X maksimumnya. Kemudian ini adalah fx-nya. Jika kita memperkirakan hubungannya linear, kita tahu. Hanya kita tidak tahu berapa. Kalau linear kan pasti ada konsekuensi, dia akan menyentuh di sini intercept-nya. Berapa intercept-nya? Kita tidak tahu. Justru kita harus menghitung berapa gradien atau slope-nya. Kita juga tidak tahu. Semuanya harus itu. Hingga kita harus mengukur. Nah, setelah ukur, karena ada pengaruh noise dan sebagainya, Anda dapatkan nilai seperti ini. Kemudian apa yang kita ini kan? Ya, artinya apa? Di sini misalnya kita sebut saja X1 ya. So, ini X1. Berarti di sini Y1. Sorry, Y1-nya di sini ya tentunya ya. Dan seterusnya. Jadi ini adalah pasangan X1 Y1. Di sini adalah X2 Y2. Yang sebelah sini ya, sebelah sini adalah, atau mungkin saya tulis segini, X1 Y1 ya, untuk di sini. Untuk yang di sini X2 Y2 dan seterusnya. Saya nggak akan nulis ya.
Anda lihat di sini terkontrol. Kita mengatakan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, sampai Xmax itu fix. Artinya begini, fix itu tidak terkena dalam logika kita, tidak terkena noise ya. Sehingga kita bisa ini. Yang terkena noise adalah Y-nya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyatakan persamaannya seperti ini. Y ya, Y itu merupakan beta 0. Kalau kita menganggap beta 0-nya nanti ini beta 0 di sini, itu nilai yang the true function, the true value-nya. Beta 1 juga the true value. X tanpa ada proses statistiknya, artinya dia adalah nilai-nilai yang kita tentukan. Nah, Y-nya ini pasti akan punya deviasi terhadap nilai yang ini, beta 0 plus garis linear ini kan. Pasti ada deviasi ya, karena ada noise tadi, gambarnya makanya digambar seperti ini kan. Besarnya noise adalah secara amplitude adalah apa namanya, epsilon ya. Ini yang kita sebut error dari itu. Oke, konsepnya di situ. Nantinya kita akan mengenal bahwa error itu secara amplitude kita sebut sebagai epsilon. Nah, secara kuadratik nantinya kalau di rata-rata itu namanya adalah standar deviasi yang kita sebut sebagai tau square. Di sini Anda lihat di sini. Jadi ada epsilon, ada tau square. Ya, kalau nanti Anda belajar tentang apa namanya, telekomunikasi, statistikal dalam telekomunikasi, bahwa swing ya, deviasi tersebut kalau dikuadratkan itu sebenarnya suatu energi dari random, energi dari gangguan. Ya, ini yang kita sebut sebagai variance atau energy noise. Oke. Jadi regression line-nya adalah beta 0 plus beta 1x ya, regression line-nya, dan ini yang kita anggap the true value atau the true function. Selisihnya itu adalah error yang terjadi di setiap pengukuran. Di setiap output, mengukur ini ya, setiap output pengukuran. Oke, kita lanjut. Nah, Anda lihat di sini ya. Titik-titik ini ya, kalau digambar lebih lanjut kan ada di sekitar garis ini. Ya. Seperti saya ingatkan bahwa dalam regresi selalu punya anggapan bahwa ya, titik masing-masing titik pertama, titik kedua, titik pertama itu adalah X1, Y1, titik kedua X2, Y2. Itu Y2-nya, Y1, Y2 atau YI-nya. Itu semuanya terganggu oleh noise ya, sehingga Anda lihat. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada tujuan kita untuk menghubungkan poin-poin itu dengan suatu graph yang terjadi dengan proses interpolasi. Kalau interpolasi logikanya berbeda. Interpolasi itu data yang kita sure benar, kita yakin benar bahwa data tersebut tidak terkontaminasi noise, sehingga kita hubungkan kan. Kalau di regresi kita sure benar, kita yakin benar bahwa data output itu bernoise, sehingga kita perlu mencari suatu formula persamaan untuk mendekati berapa fungsi tersebut. Nah, fungsi tersebut yang saya sebut sebagai, tadi yang saya sebut di sini adalah Y, ya kan, sama dengan beta 0 plus beta 1x. Terus ini berapa? Apa kriterianya kita menentukan beta 0 dan beta 1? Ya, ini akan kita diskusikan selanjutnya yang kita sebut sebagai the fitted regression line. Jadi kita, ya karena ini kita selalu menganggap ini adalah linear regression, ya, maka itu solusinya harus garis ya. Kita anggap bahwa hubungan input output adalah linear.
Oke. Nah, linear tersebut kita garis kan bisa macam-macam ya. Anda punya titik-titik, contohnya begini, titiknya begini kan. Sorry. Anda bisa menentukan garisnya seperti ini. Saya bisa juga, sebentar. Saya kasih warna lain. Bisa juga Anda meramalkan, oh enggak, ininya begini. Bisa juga Anda meramalkan begini. Terus apa kriterianya? Nah, kriteria yang tepat adalah semua, kalau Anda punya suatu fungsi, kemudian Anda hubungkan dengan data yang sudah Anda ukur itu. Kita kriterianya adalah apa namanya? Error yang ada, jumlahan error yang ada itu adalah harus terminimal, apa namanya? Harus paling minimal ya. Jadi kalau Anda ya, jadi Anda punya data yang sudah Anda ukur, Anda punya garis. Nah, setiap garis yang Anda anggap solusi itu harus Anda bandingkan. Garis ini total errornya berapa terhadap masing-masing titik itu dan seterusnya. Ini kita sigmakan ya. Yang paling rendah itulah yang fit untuk solusi. Ya, solusinya itu ya. Jadi kita akan mendapatkan apa yang kita sebut sebagai Y rata-rata. Itu sama dengan B0. Ya, kalau tadi solusinya kan begini ya. Sama seperti kita melakukan sampling juga ya. Kalau tadi kan Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X. Rumus ini ya digunakan, oke. Digunakan untuk setiap sampel. Jadi Anda punya sampel yang Anda ukur tadi 100 data misalnya dalam satu dari yang Anda ukur dari X1 sampai X100 ya. Sehingga Anda mendapat solusi yang namanya Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Nah, kemudian pada saat yang berbeda Anda juga sampling lagi dengan ini yang sama. Nah, Anda akan mendapatkan, anggap saja di sini adalah 1 ya, 1, sehingga di sini adalah pasti ada 1 juga, di sini ada 1. Bisa juga Anda melakukan sampel yang kedua sama, maka Anda akan dapat B0 juga di sini, tapi ini 2 ditambah B1, ini 2X ya. Oke. Apakah solusinya sama? Ya, kita ekspektasinya sama, tapi belum tentu sama. Sehingga ini yang jadi concern kita kan. Sehingga apa? Ini kalau kita banyak sekali punya sampel dengan masing-masing 100 spesimen, sehingga kita bisa merata-rata. Y1, Y2, masing-masing garisnya bisa beda-beda kan. Kita jumlahkan sehingga Anda akan dapat apa namanya? Y cap ya. Y rata-rata itu sama dengan beta 0 cap, ya kan ada rata-rata, pasti beta 1 cap X. Sedangkan X nggak perlu dirata-rata karena X-nya kita kontrol kan. Oke. Nah, ini yang kita sebut di sini. Jadi beta 0 caps itu yang nantinya ini sama dengan B0 dan ini sama dengan B1. Tergantung kita menyebutnya ya. Ini ada suatu contoh, ya, Anda punya data sebanyak bunch data seperti ini. Anda ukur pada saat pertama, Anda dapatkan suatu garis, ukur lagi sampel yang berbeda kan, tapi Anda dapatkan gambar yang berbeda, garis yang berbeda dan sebagainya, sehingga kita perlu, kalau kita ingin behavior secara keseluruhan, secara populasi besar, maka kita harus jumlahkan mereka dan kita average. Jadi yang kita average adalah garis-garisnya. Oke. Ya, jadi coba Anda bayangkan. Oke, take a look.
Kalau assume saja X1, X2 sampai X maksimumnya X6 ini dilakukan pada saat yang sama terus, nilai yang sama terus ya. Tapi kita selalu beranggapan sistem akan ada proses randomnya sehingga Y1 itu tidak selalu kondisinya ada di sini. Dia punya sebaran kan ya di sini. Ini nilai garis X1 ke atas ini adalah nilai yang dimungkinkan tempat output Y1. Begitu juga Y2. Dia tidak akan selalu di sini, rata-ratanya di sini. Ini kebetulan pasti rata-rata di gambar ya. Yang di sini belum tentu nanti pengukuran kedua itu akan di sini, bisa juga dia di sini ya. Sehingga nanti akan kalau di gambarnya bisa di sini, nanti gambarnya bisa saja begini kan ya. Untuk pengukuran kedua. Ini yang saya ulang lagi tadi. Sehingga kalau ada 100 sampel yang kita ukur, maka kita perlu harus garis-garis tersebut harus kita average, artinya kita mengaverage beta 0-nya, kita mengaverage beta 1-nya, sehingga didapatkan nantinya B0 dan B1. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini yang paling penting. Sebentar, saya lihat. Oke, di sini ya. Ada beberapa ini ya. Kalau kita merata-rata, kita tahu bahwa ada deviasi. Deviasi yang kita sebut sebagai epsilon. Apakah yang akan kita jumlahkan tuh epsilonnya? Jadi misalnya, oke, ada swing ke atas, ada swing ke bawah, ya bolak-balik ya. Sehingga apa? Kalau kita jumlahkan, kita dalam benak kita yang paling sederhana, ada plus, ada minus, jumlahnya 0. Sehingga mereka akan saling mengkompensasi. Di saat kita melihatnya secara sederhana, iya betul. Tapi begitu kita melihat lebih detail, nanti coba bayangkan ya. Jika sederhana aja, karena kita harus memulai dari sesuatu yang sederhana. Kalau dari sederhana saja tidak bisa diterima, maka berarti akan terjadi masalah besar dalam ini. Misalnya Anda punya data seperti ini. Data di sini. Data di sini. Oke. Kalau punya data 2 seperti ini, maka kelihatannya bagaimana kalau kita ingin melihat hubungan apa namanya? Korelasi atau relationship antara X dan Fx. Nah, paling mudah, oke, anggap aja kalau datanya ini namanya interpolasi ya. Menganggap tidak ada noise. Tapi kalau kita menganggap ada noise, kita menganggap, oh ini kena noise, ini kena noise. Tapi kita nggak tahu noise-nya itu di atas atau di bawah. Sehingga kita bisa saja menganggap, kenapa? Oke, mungkin ini begini. Nah, di titik tengahnya sini ya. Bayangkan, kalau ini berarti ini ada swing, ada error ke sana, plus di sini ada error negatif. Ini akan saling mengkompensasi. Sehingga apa? Kita bisa menganggap, oke, solusi yang pertama, garis penghubung kedua titik itu, bisa benar, bisa tidak. Yang ini, bisa dari sisi jumlah errornya, kalau ditotalkan, itu adalah 0. Oh benar, tapi belum tentu juga. Karena apa? Bisa saja pilih pakai warna lain ya. Bisa saja kita menganggap begini. Saya bisa saja menggunakan gambar begini kan. Di sini negatif, errornya di sana positif. Ini juga menyelesaikan. Bisa juga yang ini. Nah, begitu banyaknya solusi, pasti ini bukan unik dan ini tidak bisa dipakai untuk solusi. Artinya kalau kita menggunakan epsilon saja untuk kriteria apa namanya? Untuk kriteria mencari solusi itu tidak bisa.
Tahu kan maksud saya nantinya arahnya kemana. Jadi epsilon saja tidak bisa. Nah, kalau epsilonnya dimutlakkan, kalau ini kan kemudian nggak ini ya, epsilonnya bisa saja dimutlakkan. Jadi ini bukan ini. Jadi negatif itu kita anggap positif, positif semua. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, masalahnya kalau terjadi seperti itu, ini kan untuk epsilon ya. Errornya itu kita sebut sebagai error, itu adalah epsilon. Sekarang kalau errornya itu adalah analisis kita bukan menggunakan epsilonnya, tapi misalnya begini, mutlaknya harga mutlak dari error tersebut. Nah, harga mutlak dari error tersebut, kemudian kalau kita gambarkan, ada kelemahannya jika kita punya data begini. Hampir simetrik, data yang kebetulan hampir simetrik. Jadi, gini ya. Nah, data seperti ini kalau kita menggunakan epsilon seperti ini, mutlak harga mutlak epsilon, ini juga tidak bisa ini ya. Kalau kebetulan datanya solusi data yang ada di sini di antara keduanya ini, misalnya oke, garisnya ini, garis-garis ini hanya ingin menggambarkan simetrik, data yang simetrik ya, sehingga kita bisa nebak misalnya oke, solusinya ini solusi yang paling efektif ya. Ternyata ini hasilnya akan sama dengan kalau hasilnya begini dan seterusnya ya. Ini kalau kita selesaikan ini hasilnya sama, sehingga tidak ada uniqueness solusi untuk menyelesaikan ini. Jadi dari sisi yang simple saja, di sini menggunakan 4 poin, di sini menggunakan 2 poin, kita bisa mengatakan bahwa solusi yang memanfaatkan menganalisis berbasis kepada error epsilon saja dan absolut dari epsilon itu tidak menyelesaikan masalah karena tidak unik ya dalam ini yang sederhana. Sehingga diusulkan bahwa yang akan kita gunakan adalah errornya adalah yang kuadratkan, sehingga kita sebut sebagai squares error ya. Jadi nanti kenapa ada istilah apa namanya least square apa ya, mungkin gini ya namanya ya, least squares ya, regression ya, karena kita menggunakan metode least square. Jadi kita mencari total dari kuadrat errornya itu yang paling kecil, minimalisasi atau yang paling kecil. Nah, disitulah kita untuk melakukan fit model, dan ini yang secara umum digunakan ya. Jadi namanya kenapa disebut least square regression ya, karena kita menggunakan metode nanti analisa kita menggunakan epsilon kuadrat sewaktu kita mencari minimum ya errornya ya. Dan kebetulan ini fit dengan kalau kita menyelesaikan masalah di telekomunikasi, karena error itu sebenarnya sama dengan energi. Jadi kita meminimize error ya, itu sama dengan sebenarnya meminimize energi. Nah, energinya itu dalam bentuk epsilon kuadrat nantinya. Ya. Oke, epsilon tadi disebut sebagai residual ya kalau kita ini, karena dia dipengaruhi oleh random noise ya. Ya, ini oke. Jadi epsilon di setiap titik I itu adalah YI minus, jadi di setiap ini kan epsilon I itu adalah di sini. Ini epsilon 1. Jadi Y, misalnya Y-nya di sini dikurang Y
Y1 dikurangi average dari Y1 ya. Jadi ada average-nya di situ. Dan seterusnya ya. Jadi semoga Anda memahami kenapa ada ini ya, ada notasi ini. Jadi YI min ya di I-nya sendiri di setiap perhitungan, titik perhitungan itu ada average dari Y-nya kan. Ada proses random di situ. Sehingga kita bisa katakan kalau the true value adalah garis B0, B1, XI, artinya ini adalah the true formula ya. Ini the true formula. Tapi kalau XI-nya ini diganti dengan apa namanya? Fixed value, maka menjadi the true value-nya adalah ini. Nah, kemudian YI-nya ini bisa dikurangi, bisa ditambahin kan, tergantung nilai EI-nya. Kalau saya sering mengatakan ini plus ya, instead of minus, jadi biar nggak bingung. Oh oke. Maaf. Kalau EI ini error yang ada di setiap I, ya, setiap pengukuran ini seperti ini. Sedangkan epsilon I adalah terhadap apa? Titik tersedup terhadap the true value, karena masing-masing ya saya ceritakan kan, masing-masing sampel itu punya garis sendiri-sendiri. Ini adalah maaf saya terbalik-balik ini. Ini adalah hasil sampel punya garis ini. Sedangkan ini adalah average, garis average ya. Keseluruhan atau populasi. Jadi the true value-nya adalah yang ini. Jadi suatu titik terhadap the true value kita sebut sebagai EI, tapi kalau hasil pengukuran terhadap hasil garis sampel, ya titik di sini kita sebut sebagai epsilon I, ya. Jadi nantinya kalau kita jumlahkan, ya titik ini, yang mana yang benar? Harusnya yang benar yang ini nantinya, ya. Kalau ini kan nantinya masing-masing I itu akan punya epsilon masing-masing. Nah, itu kalau di rata-rata nanti hasilnya adalah EI. Ya. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang math ya. Semoga Anda tidak SSE ini singkatannya. Di sini disebut sebagai the sum ya. Tadi kan dijumlahkan ya. Kita ingin melihat jumlahan minimum dari error. Nah, errornya itu dalam bentuk apa? Apakah epsilon saja, apakah absolute epsilon atau kuadratik? Nah, kita gunakan adalah yang kuadratik. Ya, the sum of squares of the errors. Ya, SSE ini makanya ini SSE. Ya, oke. Gimana? Nah, setiap I itu mempunyai EI masing-masing ya terhadap the true value. Kuadratkan EI itu apa? Hasil pengukuran di setiap itu terhadap rata-rata dari YI. Jadi kalau kita sudah punya banyak garis itu karena sampelnya banyak, kemudian kita rata-rata, ini adalah ini. Dan ini. Kalau sampelnya satu bisa saja, sampelnya satu dan Anda selesaikan dengan satu. Tapi di sini karena kita mempelajari statistik ya, jadi kita mengajarkan ke Anda tetap konsep di benak kita bahwa yang kita solusikan tidak hanya satu garis saja, tapi banyak garis. Jadi artinya tidak hanya satu bunch data saja, tapi banyak bunch of data. Kumpulan datanya banyak atau kumpulan sampelnya banyak. Ya.
Nah, terus kemudian kita harus mencari B0, B1. Ya, kalau Anda melihat dari rumusan ini, maka agak sedikit puyeng ya. Saya mencoba membantu Anda. Sebentar. Ya, kalau melihat ini aja, saya sendiri puyeng. Sehingga saya mencoba untuk saya pilah-pilah sedikit ya. Sekarang kita lihat di halaman selanjutnya. Oh, mana tadi? Oh, nggak ada. Sebentar ya. Oh, pakai ini saja. Saya sudah nyiapkan tadi. Oke, nggak ada ya. Saya stop share dulu, saya ganti dengan ini yang lain. Bentar. Mana tadi? Share screen. Semoga kelihatan. Ah, ini dia. Oke. Ini saya perbesar dikit. Saya harus mana memperbesar ini ya. Oke, tadi kita sudah belajar sampai di sini ya. Sampai di sini kan ya. Oke. Nah, ini yang kita uraikan supaya kita bisa mendapatkan hasil itu ya. Ini kalau kita uraikan dalam bentuk square. YI ya ini. Ini kalau Anda uraikan jadi bentuknya seperti ini. Sekarang kita mencoba mencari B0 dan B1 ya. Nah, bentuk ini kan SSE sebagai fungsi B0 dan B1. Jadi kita menganggap bahwa apa? YI dan XI itu adalah semuanya adalah fixed value. Jadi bukan sesuatu yang karena sudah kita ukur, sudah ada semua datanya. Tapi yang kita cari adalah yang variabel yang harus kita cari itu adalah B0 dan B1. Betul kan ya? Sehingga dalam asumsi kita harus kalau ada suatu fungsi kita ingin mencari suatu minima atau maksima, itu harus kita diferensialkan dan harus sama dengan 0. Pada saat diferensial tersebut sama dengan 0, disitulah kita bisa mendapatkan bahwa suatu parameter itu ini dia minima atau maksima. Harapannya di sini minima ya. Jadi fungsi ya yang kita dapatkan di sini, jadi ini semuanya ini ya. SSE ini kita diferensialkan terhadap apa? Kita mau nyarinya A0 kan, berarti kita diferensialkan terhadap A0. Ya. Ini pelajaran matematik dasar. Apa yang kita dapatkan? Anda akan mendapatkan seperti ini. Anda coba sendiri nanti ya. Oke, ini sama dengan 0. Terhadap B0. Kemudian terhadap B1 juga seperti ini. Nah, kalau kita turunkan, kita bentuk, karena ini sama dengan 0 ya, ini sama dengan ini sama dengan ini. Sehingga kita bisa, berarti kita pecah aja di sini ya. Misalnya YI ya, duanya kita hilangkan semua aja nggak apa-apa. Jadi apa? Sigma Y1 seperti di sini. Itu kan sama dengan berarti apa?
sigma B0. Kalau sigma B0 berarti sama dengan NB0. Ya kan? Seperti ini. Begitu juga sigma B1X1 ya sama dengan B1-nya keluarkan karena dia nilai konstan. Jadi ini. Kita mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Begitu juga yang persamaan kedua. Kita dapatkan seperti ini. Ini kita keluarkan. Ya. Selanjutnya apa? Kita bentuk menjadi suatu persamaan sederhana, persamaan linear dengan dua persamaan dengan dua variabel yaitu B0 karena yang Anda lihat matriks A yang saya susun ini semuanya diketahui nilainya dari hasil pengukuran Anda. Yang di kanan, vektor yang di kanan itu juga sudah kita ketahui semua. Yang kita tidak ketahui kan B0 dan B1 ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menemukan B0, B1 dengan mengalihkan inverse dari matriks A ini dengan vektor yang ada di kanan, seperti yang Anda lihat di sini. Ya kan? B0, nih. Jadi matriks yang ada di sini, kita kalikan dengan A inverse, dikalikan dengan vektor yang ada di sini. Sedangkan kita A inverse sendiri, kalau 2 kali 2 kan sederhana seperti ini. Kita sudah belajar di SMA ya, adik-adik. Sehingga dari data yang kita punya itu, kita bisa menyelesaikan baik B1 maupun B0. Ya. Oh, ya bentuknya seperti ini. Ya. Ini kalau Anda bandingkan nantinya ya Anda lihat di sini N sigma XI minus sigma XI sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat minus sigma X ini sigma XI dikuadratkan ya. Ini ya. Jadi kita stop share, kita pindah ke mana? Ke yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Ini ya. Oke. Nah, bentuknya ini kan ya. Jadi sama persis yang kita dapatkan. Apa yang sudah kita uraikan di bab tadi akan sama dengan ini. Sorry, di lembar tambahan tadi. Ini tugas Anda, bagaimana kok bentuknya menjadi ini. Ya, saya tidak memberikan, saya nggak punya waktu untuk ini. B0-nya sendiri ditemukan adalah ini. Jadi kalau B1-nya sudah ketemu, ya B0-nya akan ketemu juga. Karena tinggal Y average ini kan sudah ketemu ya. Nah, kita lanjutkan. Kita punya contoh-contoh soal sebelumnya di mana? Contoh-contoh data ya. Mana contoh data? Nah, ini contoh data ini kita gunakan selanjutnya dalam beberapa contoh di sini. Sebentar. Kok bablasan? Nah, ini digunakan di sini. Sehingga kita bisa, sementara kita bisa mendapatkan, kalau datanya hanya satu sampel, jumlahnya itu sampelnya 33 ya, kita bisa mengatakan, anggap saja Anda bisa punya beberapa sampel yang mirip seperti itu, tapi tidak sama, karena ya asumsinya ada noise, mungkin B1, B0-nya itu setiap sampel tidak sama, tapi bisa Anda lakukan averaging nantinya. Ya. Oke, Anda lihat di sini. Kita dapatkan solusinya adalah line di mana intercept-nya adalah 3.8, 3.83 ya kurang lebih, dan slope-nya adalah 0.9036 X ya, mendekati 1.
Ya, ini kesimpulan kata-kata di sini Anda ini kan saja ya. Semuanya tidak ada yang benar-benar tepat, tapi sangat mendekati ya. Nah, kurang lebih ini adalah gambaran ya. Kalau Anda mengukur sesuatu ya, titik-titik ini adalah titik 1 ya, apa namanya? X1 Y1 kan pasti ya. X2 Y2 dan seterusnya, ini X3 Y3 dan seterusnya ya. Maka Anda akan dapat suatu garis, dan garis yang Anda buat ini, yang Anda hitung ini adalah garis di mana error ya, error atau deviasi yang terjadi kalau dikuadratkan, ya disigmakan, itu adalah yang terkecil. Artinya seperti itu kan ya. Oke, ini kita sudah menyelesaikan di sini. Masih ada berapa menit lagi? Coba saya lanjutkan sedikit saja supaya ya, properties of the least squares estimators. Dan yang kita sebut sebagai estimator apa? Ya, pasti ini ya. Kan ini penting ini. Ini penting. Ya. Di sederhana saja, pasti kalau namanya estimator, pasti dia tidak akan tepat sekali ya. Apapun tidak akan ada yang tepat sekali. Pasti punya min dan punya deviasi. Ya, jadi kalau kita sebut sebagai kita sebut saja tadi B0, B1, beta 0, beta 1 menjadi B0, B1, kemudian menjadi apa namanya, capital letters dari beta B0 dan B1. Kita ingin membuktikan bahwa keduanya itu adalah unbiased estimator. Nah, Anda lihat di sini B1 tadi kita sudah mendapatkan di depannya. B1 itu apa? Ya, B1 tadi kita hitung konsepnya ini ya. Ya, yang sudah ada ini kita sudah membuktikannya di diskusi 2-3 halaman yang lalu ya. Ya, jadi kalau kita rata-ratakan di sini, kita bisa, kalau B1-nya sendiri, Y-nya ini nih, Y, I ini kan sama dengan Anda masukkan ke sana kan ya. Ini kan YI ini, saya panjangin. Anda pindahkan ke sini. Kalau Anda simpulkan di sini, jadi rata-rata dari B1 itu akan jatuh sama dengan real value-nya adalah beta 1. Begitu juga kalau Anda melakukan apa namanya, menghitung varians dari B1, maka Anda akan dapatkan nilai ini ya. Ini adalah konstanta dan ini adalah, jadi ada suatu hubungan apa namanya, hubungan linier antara varians B1 dengan varians dari apa namanya, secara keseluruhan dari error-nya tadi kan ya. Begitu juga untuk B0, means-nya adalah beta 0 dan kemudian varians-nya kita bisa melihat seperti yang terlihat di kanan sini ya. Jadi ini semuanya data ini jadi terkorelasi dengan ini ya. Nah, ini artinya apa? Dia tidak ada bias sama sekali. Maksudnya tidak ada bias itu tidak ambiguity, jadi tidak
memang ada relationnya, ya relation dari memang yang terkait. Nah, gitu. Baik, 1/4 jam sudah cukup. Takut videonya terlalu panjang. Sementara saya tutup dulu. Nanti kita lanjutkan dengan part yang kedua. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.